masa kau akan tiba. Hai bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Sesuai janji saya akan merangkum kelanjutan dari film Penunggang Agama tahun 2021. Penasarin? Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Film diawali dengan diperlihatkan anak yang sedang berada di sebuah dimensi lain untuk menyelamatkan keluarganya. Tak lama kemudian datanglah iblis menyerupai Tok Haji yang sudah mati di episode sebelumnya. Ternyata itu sebuah mimpi buruk bagi anak. Tapi anehnya mimpi buruk itu terus menghantui bunga tidurnya. Lalu anak pun teringat kembali dengan janjinya untuk menyelamatkan Huda, dan inilah Penunggang Agama 2. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kini Amir sudah banyak sekali orang yang datang ke rumahnya untuk mengerti perihal gaib. Karena gelar seorang ustadz sangatlah mulia, jadi Amir tidak ingin diberi gelar seperti itu. Setiap pemberian dari konsumen, Amir selalu menanyakan ikhlas atau tidaknya pemberian itu. Lalu ada seorang pemuda yang datang bernama Supian untuk berobat. Sudah 6 bulan Supian merasakan gangguan gaib yang selalu berbisik di telinganya untuk bunuh diri atau melukai orang lain. Amir memberikan selembar kertas pertanyaan untuk dijawab jujur oleh Supian, supaya Amir bisa mengetahui kendala yang dialami Supian belakangan ini. Gangguan lain? Macam ni Cik Zubair. Kadang-kadang keadaan... Saya tak marah. Dan mari saya akan perkenalkan seorang pendeta yang bernama Michael. Di sana Michael mendengar bahwa ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, dan tak lama kemudian tiba-tiba di sisi lain Amir bersama Ana melihat hasil kejujuran dari seorang Supian, bahwa Supian ternyata bukan diganggu, melainkan terkena gangguan sakit jiwa. Dan kini orang tua Amir sedang berada di Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Bahkan setelah selesai umroh, mereka akan pergi ke Maroko untuk bulan madu. Tak lama lagi lah tu. InsyaAllah, amin. Lalu Amir memperlihatkan kepada anak bahwa kali ini Amir sudah memiliki fanspage untuk menjangkau lebih luas. Tetapi anak menyarankan untuk tidak melakukannya karena Amir masih bekerja menjadi seorang dokter, tentu waktunya pun akan terbagi. Kita kan dah setuju nak buat benda ni part time. Lagi awak masih lagi kerja kat hospital. Mana ada masa? Tak lama kemudian Amir dihubungi oleh seorang ibu bernama Munirah untuk membantu bahwa suaminya kerasukan iblis. Lalu di sana iblis mencoba menyebarkan fitnah kembali bahwa santet itu berasal dari Munirah. Dan iblis yang merasuki tubuh Pak Ajhar, yakni iblis yang pernah Amir lawan di video sebelumnya. Ustaz Amir. Pemberian uang dari konsumen, Amir selalu menanyakan ikhlas atau tidaknya. Tetapi kali ini Amir sudah celaka dan mulai menyombongkan dirinya. Sedikit demi sedikit Huda berhasil melemahkan iman seorang Ustadz Amir akibat kesombongannya. Di sisi lain, saat Amir berjalan menuju ruang kerjanya, tiba-tiba ya, itu Amir bermimpi bahwa Tok Haji akan datang menghancurkan hidupnya kembali. Lalu Hafiz memperlihatkan sebuah situs pengobatan Amir yang sedang trending topik. Di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, semuanya membicarakan Ustadz Amir. Kot, kalau bos cari kau, senang aku nak cek, meh. Manalah tahu engkau kena sorok dengan bunyi. Setelah selesai mengaji, seorang anak bernama Hanim akan disekap oleh Huda. Nanti saya akan jelaskan mengapa Huda memilih Hanim untuk dijadikan tawanannya. Di sisi lain, Amir sedang berbincang dengan seorang yang pernah datang ke rumahnya akibat santet yang ganas. Pengobatan praktisi ruqyah Ustadz Amir berhasil mengusirnya, tapi kini Amir benar-benar mulai menyombongkan dirinya. Memang benar seorang lelaki wajib untuk menafkahi keluarganya,
Tetapi alangkah baiknya jika hasil kita melebihi nisab bulanan, maka kita diwajibkan untuk menunaikan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. Tidak akan ada orang jatuh miskin dalam hal bersedekah, malah justru Allah akan menggantinya dengan berkelipatan dari pemberian itu, asalkan kita ikhlas di jalannya. Tidur ni pakai. Nampak tak? Cantik tak ni? Dia orang cakap laju ni. Dia orang cakap lah. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepatnya jam 12 malam, Huda datang ke rumah Amir untuk melemparkan satu ayam cemani. Saat anak akan mulai mengaji, seorang polisi datang untuk dimintai keterangan perihal Hanim. Anim hilang? Ya, Puan. Lalu Amir diberitahu oleh Hafiz untuk terus berjaga diri karena Huda telah datang ke Cameron Highland. Kini Amir selalu menyepelekan pekerjaannya menjadi seorang dokter medis setelah Amir sibuk dengan pengobatan non-medisnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ana melihat Sarah berbicara dengan makhluk lain dan tak lama kemudian tiba-tiba Kau wujud untuk sesatkan aku. Kenapa ni? Saya kena bawa jerit ni. Kenapa ni? Ha? Untungnya Amir bisa pulang lebih awal. Lalu Ana memberitahu tentang hilangnya Anim. Tapi Ana tidak berbicara perihal Huda yang sudah datang kembali ke rumahnya. Kini kedua orang tua Hanim datang ke rumah Amir untuk meminta tolong perihal kehilangan anaknya. Dan mulai dari sinilah sifat Amir sudah seperti Tok Haji. Lebih mementingkan membantu orang kaya daripada orang yang tak punya. Itulah alasannya mengapa Huda memilih Hanim untuk dijadikan sandranya. Ternyata Amir datang ke rumah seorang wanita, kita sebut saja namanya Jannah, untuk membantu ayahnya setiap malam yang selalu diganggu oleh iblis. Sebelum mulai pengobatan, Amir selalu menanyakan tentang kejadiannya terlebih dahulu. Awalnya Amir ragu dengan mereka, tetapi Amir tergiur dengan uang muka sebesar 10 ringgit. Ini uang pendahuluan. Lalu Amir memberitahu Ana ada seorang datuk kaya yang memberi uang muka sebesar 10 ringgit. Dengan 10 ringgit itu mereka bisa pergi bulan madu atau berangkat umroh. Ana menasehati Amir yang selalu sibuk dengan konsumen kaya rayanya. Tetapi Amir tidak bisa membantu mencari Hanim. Apakah selama ini Amir membantu orang harus melihat dulu dari segi derajat ekonominya? Besok saya pergi cek ni. Lepas tu saya cakap dengan Cik Batia. Okey? Puas hati? Akibat perdebatan semalam, kini Amir mulai menghampiri kedua orang tua Hanim yang sedang bekerja. Dan sesampainya di sana, Amir melihat Michael yang akan membantu mencari Hanim. Sebenarnya orang tua Hanim tidak pernah meminta tolong kepada Michael, tetapi hanya Michael lah yang selalu datang setiap hari untuk membantu mencari anaknya. Lalu di depan gereja, Michael memberikan sebuah poster Hanim kepada teman-temannya supaya Hanim segera bisa ditemukan. Tetapi di balik semua itu, Amir tidak menyukai apa yang dikerjakan oleh Michael. Jadi saya rasa tak perlulah Father susah libatkan diri dalam hal ni. Cakap. Sarah yang mempunyai mata batin melihat Hanim disekap di rumah kosong yang gelap tanpa cahaya sedikit pun, dan bahkan sosok iblis yang menyerupai Tok Haji pun muncul di hadapannya. Setelah Amir pulang sholat berjamaah, diberitahu oleh anak bahwa Sarah melihat Tok Haji yang menculik Hanim. Tetapi Amir dari dulu hingga saat ini tidak percaya bahwa anaknya memiliki kelebihan lain. Belakangan ini Ana mengalami kegelisahan yang begitu dalam karena Ana dulu sudah berjanji akan membebaskan keluarga Huda dari ikatan iblis itu. Dan mulai dari sinilah Ana menyadari di balik semua bencana ini adalah ulahnya Huda untuk balas dendam. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Amir bersama warga mencari Hanim ke arah hutan belantara. Dendam pribadi Amir semakin tinggi kepada Michael karena Michael berhasil mendapatkan tas milik Hanim yang sudah kotor. Saya dah lalu kawasan tu tadi. Kejap. Kami dah bincang dah. Kita akan mula cari dekat belakang sana.
Proses pencarian Hanim di hari pertama tidak membuahkan hasil. Lalu setelah itu Amir pergi ke rumah Jannah untuk diberi kabar baik. Ketika pertama kali Amir datang ke sana, iblis yang selalu mengganggu mereka sudah tidak mendapatkan diri lagi. Di sana Jannah membicarakan tentang pendeta Michael yang datang ke rumahnya hanya untuk menjelekkan nama Ustadz Amir. Akidah Amir benar-benar sudah melemah dan kini Amir sudah seperti Tok Haji yang memiliki dendam terhadap sesama. Sebelum tidur, Amir bicarakan tentang Michael yang sudah menjelekkan namanya kepada anak. Karena seorang istri yang soleha akan terus menasehati suaminya agar terus bersabar di setiap cobaan. Jadi akan percuma saja sholat 5 waktu tidak tertinggal, tapi di dalam hatinya masih memiliki sifat takabur, iri dengki terhadap sesama. Lalu setelah itu Amir melihat seseorang yang telah mengomentari fanspage-nya bahwa Amir adalah seorang penipu. Tidak hanya Ana saja yang mengetahui Amir telah berubah total. Ternyata Hafiz pun menyadari hal itu. Ya, siapa kau? Meh. Di tengah perjalanan menuju rumah keluarga Hanim, Amir dijegal oleh Michael untuk menunjukkan selembar kertas yang bertulisan jangan main api. Sebetulnya Amir tidak melakukan hal itu, tetapi Amir tidak menyadari bahwa dirinya sedang diadu dombakan. Just want to help. I don't need your help. Sesampainya di sana, Amir dihubungi oleh Jannah untuk segera datang ke rumahnya dengan bayaran yang sangat mahal. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa Amir memilih mengobati orang kaya daripada orang yang tak punya. Apalagi bantu Malpa yang belum dapat cuan dari YouTube. Cuaks! Dan ternyata di balik semua itu, Jannah adalah Huda yang berubah menjadi wanita cantik dan berhasil melemahkan iman Amir untuk masuk ke dalam jebakannya. Lama aku tunggu kau masuk dalam perangkap aku. Ya, kalau disemai subur. Di sisi lain, Ana menghubungi Hafiz untuk segera melacak keberadaan Amir karena anaknya merasakan firasat buruk tentang ayahnya. Dan selembar cek seharga 10 ringgit pun kini sudah berubah menjadi daun yang sudah mengering. Lalu Huda memperlihatkan bahwa di balik hilangnya Hanim adalah ulahnya sendiri. Saat Huda akan menuntaskan dendamnya, tiba-tiba... Ya, seperti itu. Ternyata Michael secara redup mengikuti Amir. Tetapi penyelamatan dari Michael percuma saja, yang membuat mereka semua harus tak sadarkan diri. Bahkan Amir bersama Hanim dibawa ke dimensi lain. Kini Hafiz bersama keluarga Amir berhasil menemukan lokasi keberadaan Amir di mana. Sesampainya di sana, Sarah langsung masuk ke dimensi lain untuk menyelamatkan Hanim dan ayahnya. Ayah jangan mandi. Iblis yang menyerupai Tok Haji pun datang dan langsung menyerang mereka berdua. Di dunia nyata, Ana menyuruh Hafiz untuk segera menghubungi kepolisian, sementara Ana akan masuk untuk mencari keberadaan suaminya. Lalu iblis itu pun memberi perjanjian kepada Amir, jika ingin selamat, maka Amir harus membunuh salah satu anak kecil itu. Ana menasehati Huda agar segera bertobatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan demi keluarganya, Ana rela berlutut di hadapan Huda untuk mau memaafkan atas kehilapan dirinya. Aku bukan janji. Aku salah. Maafkan aku. Jawaban Amir sangat tepat. Amir memilih untuk tidak membunuh siapapun dan meminta maaf atas kehilapannya selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini Huda mau memaafkan mereka lalu menyuruh Ana untuk menghancurkan tempat pesugihan itu agar mereka bisa kembali dengan selamat. Setelah kejadian mengerikan itu, Amir meminta maaf kepada Ana. Jika Amir lalai kembali, jadi tolonglah untuk terus menegur Amir agar tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang mencintaimu dengan tulus, dia akan menasehatimu untuk jauh lebih baik lagi. Hanya orang mati yang tidak melakukan kesalahan. Jadi tolong belajarlah dari kesalahan itu. Semua orang mempunyai masa lalu sebab mereka dewasa karenanya. Saya Malpa mewakili kaum pengangguran di seluruh dunia izin pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.